Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa yaqulu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran bahasa Arab sesi yang keberapa ya. Baik, alhamdulillah teman-teman. Pertama, Bapak senantiasa mengajak teman-teman semuanya senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, sampai-sampai Allah tidak pernah luput walau sedetik pun untuk memberikan nikmatnya terhadap kita. Bahagian-bahagian nikmat Allah itu sangat luas banget, sangat banyak dan luas sekali ya. Bahkan dari kita tidur, bangun tidur, sampai tidur itu sendiri adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyaknya manusia yang kadang-kadang Allah berikan dia sesuatu ujian tidak bisa tidur ya. Nah, ada juga yang Allah berikan nikmat luar biasa. Apa tuh? Bentar-bentar tidur. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masuk kembali ke segmen bahasa Arab selanjutnya. Ya, mungkin Bapak hari ini akan mengulang kembali karena ada beberapa pertanyaan yang kemarin masuk ke Bapak bahwa ada beberapa dari teman-teman yang belum paham, ya belum paham. Bagaimana sih maksudnya gitu? Dari mufrad kok bisa tiba-tiba menjadi musanna, bisa menjadi jamak dan seterusnya. Kemudian bagaimana sih cara mengharokatinya? Oke, siap. Let's go. Kita kembali pada kalimat isim ya. Bahwa kemarin aku sampaikan mengenal isim ada dua, dari arti dan tanda. Oke, dari arti dan tanda. Dari arti yaitu apabila kalimat isim itu atau menemukan kata bahasa Arab, ya kalimat bahasa Arab misalkan menemukan tulisan Arab, maka yang pertama kita tahu ini yang isim atau fi'il atau huruf gitu ya. Kalau memang isim, bagaimana cara mengenalinya bahwa dia adalah isim gitu? Bagaimana kita tahu bahwa dia adalah fi'il? Oke, yang kemarin aku sudah sampaikan kalau dia isim itu dilihat dari dua tanda. Yang pertama daripada artinya, jika kalimat itu memiliki arti kata nama atau kata benda ya, kata benda atau kata sifat, maka dipastikan dia adalah isim, ya. Baik ya benda yang ada di langit, benda yang ada di bumi, baik ya makhluk hidup, ya benda hidup, benda mati, manusia, hewan, pokok-pokok kayu, tumbuh-tumbuhan ya, batu-batuan, air dan seterusnya lah. Ya, kemudian di langit apa aja, ada bintang, maka langit itu sendiri ya ada bintang, ada matahari seterusnya. Maka jika bahasa Arab itu menunjukkan arti kata benda atau kata sifat, misalkan kata sifat, kata rajin, malas, pinter dan seterusnya ya, atau misalkan pendek, tinggi, kurus, besar ya dan seterusnya. Oke, itu juga disebut dengan kalimat isim. Kalau tidak tahu maka lihat yang kedua, tanda-tanda. Kalau nggak tahu artinya maka lihat tanda-tandanya. Apa yang tandanya? Kemarin sudah sampaikan ada tanwin. Baik tanwin dhammah atau tanwin fathah atau tanwin kasroh. Maka setiap isim itu wajib tanwin, baik tanwin dhammah, fathah atau kasroh. Baik, kedua ada al. Ini cepat-cepat ya, hanya sekedar mengulang. Al ini partner dengan tanwin, partner atau kerjasama dengan harokat tanwin. Ya, jika ada al maka kalimatnya tidak boleh ada tanwin, dia harus dhammah tok ya. Misal al-mu'minu, dari nun. Kalau nggak ada alnya
dan seterusnya. Ya, nanti kita akan pelajari ini di bab huruf ya. Begitu teman-teman. Ya, sebagian tanda isim yang paling sering dijumpai. Ya, atau misalkan ada maksudnya mamimu ya, mamimu di awal kalimat, maka itu juga bagian daripada tanda-tanda isim ya. Baik, secara ringkas seperti itu dulu ya, karena kalau kamu paham tentang ini juga sudah bagian daripada pengenalan tentang kalimat isim itu sendiri. Baik, kemudian kemarin kita masuk, ini Bapak hapus dulu ya teman-teman, kita hapus dulu. Kita masuk ke pembahasan yang kemarin ya, bahwa selain kalimat isim itu kita kenali secara arti atau secara tanda, maka ada isim itu kita harus pahami juga bahwa ada dari kalangan jenis. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Kalau laki-laki kemarin disebut dengan muzakkar. Kalau perempuan muannas. Muzakkar, muannas. Muzakkarun kalau mau diartikan di Arabati, muzakkarun, muannasun. Oke, teman-teman. Ini ya, kalau muzakkar laki-laki, kalau muannas perempuan. Tandanya mudah, cukup tun. Cuma ini tandanya. Kalau ada tunnya perempuan, kalau nggak ada laki-laki. Oke, teman-teman. Soleh. Kita kembali lagi fokus ya. Kemudian apa lagi? Kita masuk pada bab kemarin itu tentang bahwa kalimat isim itu selain kita mengetahui kalimat secara jenis, apakah kalimatnya itu berjenis laki-laki atau perempuan, maka kita masuk pada pembahasan selanjutnya kemarin bahwa kalimat isim itu juga harus kita tahu bahwa isim itu digolongkan pada al-adad atau bilangan ya. Apakah kalimat isim itu menunjukkan satu atau tunggal dia, ataukah memang dia dua atau dia jamak yang banyak. Baik. Misal kita menemukan kalimat. Kita ambil babun. Pintu. Babun, pintu. Oke? Babun, pintu. Kita lihat dari babun. Setelah kita tahu babun ini kalimat apa? Kalimat isimkah, fiilkah, hurufkah? Kenapa? Karena ini berbahasa Arab. Kalau berbahasa Arab, kamu harus pastikan apakah dia isim, apa fiil, apa huruf. Maka oke, kita tentukan saja. Babun ini apa? Isim. Kok tahu kamu isim? Kan nama benda, pintu. Oke, sip. Kalau tahu artinya bro, kalau nggak tahu, oh kecil mah. Kalau nggak tahu artinya, kan ada tanwin. Kalau dia bertanwin, itu isim. Oke, mantap. Baik, isimnya. Baik, setelah tahu isim, yang kedua, kalimat isim ini jenisnya itu laki-laki perempuan. Nah, jenisnya laki-laki perempuan. Wah, tentu laki-laki bro. Kenapa? Yo, nggak ada tunnya. Nggak ada tunnya. Oke, mantap. Lanjut. Setelah tahu bahwa dia adalah isim, kata benda, kemudian jenisnya laki-laki, lalu pertanyaannya, pintunya ini satu, apa dua, apa tiga? Nah sekarang pintunya satu, apa dua, apa tiga, atau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
bagian. Ada yang disebut dengan mufrad atau mufradun. Kedua, musanna. Musanna, bukan muannas ya. Musanna, bukan muannas ya. Musanna, bukan muannas ya. Harus diulang-ulang karena ini sering kesalahan di sini ya. Yang disebut musanna malah ke sini, yang ini malah ke sini, repot jadinya. Oke, ingat. Kemudian ada jamak. Oke teman-teman, seluruh kalimat bahasa Arab di alam semesta sejagat raya ini tentu harus ke sini. Apa bahasa Arab? Oke, laki-laki perempuan. Pertama isim pemilih huruf isim. Isim benar. Oke, laki-laki perempuan, laki-laki. 1, 2, 3. Begitu terus itu. Dapat di mana pun kalimatnya seperti itu. Oke? Baik, sekarang kita lihat ini mufrad apa musanna apa jamak. Mufrad itu apa? Ya, mufrad itu apa? Kata menunjukkan satu, ya, satu bilangannya. Jika mufrad maka bilangannya menunjukkan satu. Jika musanna menunjukkan dua. Jika jamak menunjukkan 3 dan seterusnya, dan tidak terbatas disebut dengan jamak. Baik teman-teman, lanjut ya. Mufrad ini pertandanya apa? Pertandanya tanwin. Itu mufrad. Asal kata kalimat isim aslinya mufrad. Sekali lagi, asal kata kalimat isim aslinya mufrad. Tandanya tanwin atau alif lam. Kalau ada al maka ini tu. Ya, al-babu. Kalau nggak ada alnya, babu. Oke? Kalau ada hal seperti itu, berarti kalimatnya disebut dengan kalimat mufrad atau satu. Katanya ini adalah kalimat isim, jenisnya laki-laki dan menunjukkan satu pintunya. Babun, satu pintu. Ya. Baik. Musanna kalau satu pintu, lalu bagaimana untuk membuat 2 pintu? Untuk membuat 2 pintu ada tekniknya, cuma dua caranya. Oke, pertama, 1 alif dengan nun. Ingat ya, kemarin saya sampaikan nunnya harokatnya di bawah. Nun harokatnya di bawah. Kalau menunjukkan 2 musanna, nunnya di bawah harokatnya, atau ya dengan nun. Ingat, kalau musanna harokatnya di bawah. Kalau musanna harokatnya di bawah. Oke. Untuk merubah satu pintu menjadi 2 pintu cukup dengan ini. Mau pakai yang ini atau yang ini? Itu loh. Ya. Sementara kita pakai yang ini dulu. Nah, ini nanti ada kaidahnya, tapi ini tidak menunjukkan 2. Ya, alif dengan nun. Oke. Kalau begitu, yang baru ini kita rubah. Oke, teman-teman semuanya perhatikan. Karena babun ini menunjukkan satu pintu, maka kita ingin merubah dia menjadi 2 pintu, ya. Atau misalkan kita menemukan kalimat, oh berarti ini 2, maksudnya 2 gitu. Apa itu? Berubahlah dari babun menjadi
Yang tadi babun menjadi a. Babani. Kenapa a? Karena ada alif. Ya, karena ada alif. Biasanya kalau ada tambahan alif, maka harokat sebelumnya a. Kalau ada tambahan alif, maka harokat sebelumnya a. Sekali lagi, kalau ada alif, maka harokat sebelumnya a. Kalau ada ya mati, maka harokat sebelumnya i. Sekali lagi, kalau ada ya, harokat sebelumnya i. Kalau ada waw, ada waw mati, maka harokat sebelumnya dhammah. Kalau ada waw mati, maka harokat sebelumnya dhammah. Kalau ada waw mati, maka harokat sebelumnya dhammah. Oke, paham teman-teman? Karena di sini ada alif, ya, maka ba-nya tadi yang bun menjadi ba, ya, ni, sesuai dengan harokatnya. Oke teman-teman, maka ini telah menjadi dua pintu, dua pintu, dua pintu. Oke, oke teman-teman, bisa dipahami ya? Saya nggak mau alif dengan nun, maunya iya dengan nun. Oke, no problem. Kita buka. Oke, begitu ya. Terserah mau alif dengan nun ya dengan tetap. Oke teman-teman. Oke, siap. Baik. Loh ini kenapa tetap a enggak i? Kenapa harus a? Bulan dari sini sudah ya, ya, sudah ya. Harusnya ini, maka ada kesulitan pengucapan di situ. Maka tetap a, baini, ya, baini. Sama dengan muslimaini. Oke, untuk menunjukkan dua. Selesai. Baik, perhatikan ya. Karena tadi ada tujuan laki-laki dan perempuan, maka mufrad tadi sama ya, harus tun. Ini cuma ini tandanya tun. Mufrad berarti kalau ada tun, kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki nggak pakai tun yang mufrad. Makanya saya bilang tadi, Bapak bilang tadi, bahwa kalimat isim itu aslinya adalah mufrad. Mufrad itu adalah tanda asli daripada isim. Jamak, karena jamak ini ada tiga, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan, dan ada yang untuk taksir namanya ya. Dia tidak masuk pertanda yang laki-laki dan tidak masuk pertanda perempuan. Dia khusus disebut dengan taksir, jamak taksir. Kalau laki-laki jamak tadi apa ini? Muzakkar, berarti jamak muzakkar. Kalau yang perempuan muannas, jamak muannas. Oke, teman-teman? Oke. Baik. Kalau yang laki-laki dua tandanya. Berapa? Dua. Ada waw mati dengan nun. Kemudian ia mati dengan nun. Kalau yang tadi di musanna
Biasanya kalau yang dua ini, jamak yang dua ini ditunjukkan kepada kalimat-kalimat yang benda hidup, ya, benda hidup, bukan benda mati, ya. Yang biasanya, ya, sekali nanti ada ke benda mati itu sangat jarang. Biasanya digunakan ke benda hidup, ya, manusia, hewan, malaikat dan seterusnya, jin dan seterusnya. Oke, teman-teman, baik. Misalnya, buat contoh dong. Oke, buat contoh. Yang jamak ini, ya, ada misalnya kita menemukan kalimat. Kalimat ini misalnya apa ya? Ustaz atau apa yang paling mudah? Mudarris, guru, ya. Mudarrisun, guru, mudarrisun, guru. Kita menemukan kalimat mudarrisun. Pertama lihat dulu ini laki-laki perempuan. Pertama ini isim fi'il atau isim. Kok tahu isim? Sun, tanwin. Atau kalau enggak ada mim di awal. Nah, mudarrisun ada dua tandanya, ada mim di awal dan tanwin. Oke, tahu isim? Tahu. Terus ini laki-laki perempuan. Oh, laki-laki dong. Kenapa? Enggak ada tunnya. Oke, ini mufrad atau musanna atau jamak? Oh, mufrad dong. Kok mufrad? Ya, kan tanwin. Oke. Lalu kalau ingin menjadikan dua bagaimana? Cukup nambahkan alif dengan nun di akhir, atau ya dengan nun di akhir, nunnya harokatnya kasroh. Oh, oke. Kalau jamak, nah tinggal lihat karena ini laki-laki, halo, dengarkan, karena ini laki-laki, maka tambah aja waw dengan nun atau ya dengan nun. Oke, mana ekornya sin? Nah ini, hapus aja. Tambah waw dengan nun, udah jadi deh. Nunnya gimana harokatnya? Atas, kan begitu. Oke, nggak bisa kebaca, hapus satu. Mudarrisuna, udah jadi deh. Mudarrisuna, udah jadi. Beberapa orang guru, kalau sudah beberapa berarti lebih dari 3, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Oke teman-teman? Atau oke, nggak mau lah. Oke, nggak apa-apa. Mau pakai ya dengan nun boleh. Oke. Sa. Oh sorry. I. Udah. Dari sini. Oke, teman-teman? Oke. Kalau perempuan, oke, tinggal nambah. Perempuan itu apa tanda-tandanya? Alif dengan tak, tambah aja alif, tambah tak. Ya. Sa, ti, sa, tun, sa, tan, sa, ti. Boleh. Tergantung nanti amil yang masuk. Ada nanti yang berubah dia menjadi seperti itu. Oke teman-teman, cukup selesai. Sudah paham ya? Sudah paham, insya Allah ya, insya Allah sudah paham. Lalu jamak taksir bagaimana? Oke, jamak taksir kemarin aku sudah sampaikan. Kalau berubah dari mufradnya, tetapi tidak ada kamu lihat tanda-tanda alif nunnya, yang tidak ada waw dengan nun atau tidak ada alif dengan ta, tapi berubah. Contoh, misalkan babun tadi, babun, ya, berubah menjadi abwabun, abwabun, abwabun. Di akhir
bisa lebih bermanfaat, bisa dipahami, maka tetap ya kita bakal membuka peluang bagi yang belum paham juga gitu ya. Oh saya belum paham juga ya, oke nggak apa-apa, silakan nanti ditanya lagi, nanti kita akan mungkin kita buat lebih jelasnya, boleh dari via Jabre nanti di antara ke bapak dan seterusnya ya. Atau mungkin nanti ketika TM ditanyakan langsung gitu. Tanya Pak gimana sih ini, nanti kita ambil waktu sedikit aja untuk penjelasannya. Baik teman-teman, itu ya. Baik, untuk menemukan hal-hal seperti itu yang mufrad, yang musanna, yang jamak kemarin Bapak sampaikan, silahkan cari di Al-Quran gitu ya, banyak. Atau paling tidak nanti nggak menemukan di Al-Quran, mungkin di hadis nggak apa-apa ya. Oke, kan di Al-Quran banyak kok di Al-Quran itu. Wal mu'minina wal mu'minat wal muslimuna wal muslimat, kan banyak di situ. Wal kafirina wal, nah seterusnya. Oke, demikian dulu teman-teman yang mungkin Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Semoga bisa bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah dengan segala iktikad baik kita, kemudian kelelahan kita, kecapean kita, dan tenaga yang kita kuras untuk belajar menuntut ilmu ini adalah bahagian daripada pemberat amal kita nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian dulu. Nasrullah wa fathul mu'minin, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.